Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya minggu ini? Apakah baik-baik saja atau ada masalah? Boleh diceritakan gitu. Gimana nih, Em? Pada diem-diem aja nih yuk. Kita Kabar tanya baik, topik Gus apa Yakut. lagi kali ya. Gus Yakut, mana kabarnya Gus Kabar Yakut? baik Joel, lama tak jumpa. Kita tanya-tanya dulu kali ya. Mungkin Boleh tuh Joel ditanya dulu, kayak Em. kayak Menteri Agama kita nih, Gus Yakut. Wah, mau tanya itu dong. Mau tanya Niko dong. Apa kabar nih? oh, UAS-nya Baik, udah Im, selesai belum? baik. Kenapa ya? UAS-nya udah selesai belum? Udah dong. Gimana nih nilainya nih? Waduh, Selamat apa waduh. enggak nih? Sepertinya saat ini hanya Tuhan yang tahu. Sih. Boleh lah ya, boleh ya. Oke, kita tanya siapa lagi ya? siapa Ada, lagi, Em? ada Eki. Halo Eki, selamat pagi. Halo Kak, Apa kabar nih? baik Kak. Apakah ujian akhir semesternya di sekolah udah selesai atau belum? Atau baru mau mulai? Udah selesai Kak. Oke, berarti pasti semangat sih kalau udah selesai. Bisa nggak ngerjainnya? Apa ada hambatan? Apa pakai cara ketiga ujiannya ini? Gawat, gawat. Oke, kan udah selesai ujian semua nih. Berarti pasti semangat semua nih yuk untuk ikut ibadah kita pada minggu ini. Oke, Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk sebentar lagi akan mulai ibadah kami pada minggu ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah mengumpulkan kami di dalam Zoom ini Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkan dan menyimak firman-Mu dengan baik, boleh kami pelihara di dalam hati kami dan kami terapkan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati juga Kak Titin yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga yang menyertai Kak Titin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi kita kan bermain game nih teman-teman. Gamenya sesuai judul yang ada di PowerPoint ya, tebak lagu. Jadi, cara bermain game ya, nanti akan disediakan audio yang berisi lagu-lagu sekolah minggu. Pasti tahu semua dong, pasti kan lagunya gampang-gampang nih. Boleh tuh, langsung lagu yang pertama ditunjukin. Yeah.
Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Asik. Ada yang tahu? Nah, gampang banget sih ini sih. Ayo yang tahu boleh langsung dijawab di chat atau yang mau unmute mic-nya dipersilakan. Boleh langsung dijawab di chat itu kalau tahu lagunya ya. Duh, mungkin diulang sekali lagi kali ya audionya, mungkin ada yang nggak denger. Ya, tolong dong. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Aku. Aduh, udah gampang banget tuh. Kudaki-daki. Tuh di Nah, No. betul nggak tuh Yo? Betul nggak tuh jawabannya? Ada yang jawab kudaki-daki nih Yo. Nggak tahu deh. Coba deh jawabannya kasih lihat Astaga. boleh. Di kanan Nah, judulnya Yesus Besertaku. Ya, mungkin nggak pas judulnya ya, tapi lagunya sama lah. Oke, kita lanjut ke lagu kedua. Boleh dimulai lagu keduanya. Serta Yesus selamanya jalan, dalam suka jalan, dalam duka jalan, sertanya setiap hari. Gimana tuh? Ada yang tahu nggak lagunya? Gampang banget loh ini, masa nggak tahu? Waduh. Ini udah ada yang jawab, Asik, Jalan cepet Serta banget tuh. Yesus. Kak Catherine jawab. Ayo ada lagi nggak jawabannya? Bener nggak tuh Im jawabannya? Kita lihat aja jawaban yang benar apa sih? Wah, Wih, betul. Yeay. Asik, kita masuk lanjut lagu yang ketiga. Silakan diputar. dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Asik, gampang banget sih ini sih. Wih, langsung ada yang jawab yuk. Kita lihat siapa duluan yang jawab. Oh, Kak Marta yang pertama kali jawab. Oh, bukan. gimana Veronica. tuh jawabannya? Bener tuh. Kita lihat kali ya jawabannya bener nggak sih dari terbit matahari? Wah, betul ternyata yuk. Ya, Kita lanjut. lanjut. Nama saya juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, Tuhan. Gimana? Ada yang tahu nggak nih lagunya lagu apa? Gampang banget loh. Waduh, lagu sekolah minggu nih. Jawab yuk. Gimana nih Im? Nggak tuh jawabannya tuh? Lihat aja jawaban yang benar tuh apa sih? Apa ya? Boleh tuh dikasih lihat jawabannya? Waduh. Wih, bener Kak Deborah sama Kak Marta nih. Oke, mantap. Kita lanjut ke lagu yang selanjutnya. Lagu kelima, silakan diputar. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Asik. Kayaknya sih ini masih gampang ya. Ada nggak ada yang tahu? Wah, Waduh. Pada keren tahu kan? semua ini kayaknya ya. Waduh, itu ada orang Pada dalam semua yang yang ikut jawab juga. jawab. Waduh. Oke, kita lihat jawaban yang benar apa? Oke. Jawabannya baca kitab suci. Wih, benar semua loh jawabannya. Betul. Waduh, Kak Marta semua nih yang jawab. Boleh lagu Oke, lanjut. terakhirnya? Oke.
I say LO, LOV, LOVE, everybody needs. Ada yang tahu nggak judul lagunya? Gampang banget loh. Wih, langsung dijawab. Wih, Gimana keren. ya? Setelah Yang dengan tahu mungkin Udah ada yang jawab nih, yuk. iya, mungkin ada yang berpendapat berbeda. Iya nih. Mungkin ada yang kalau milih tempatnya beda. Waduh. Oke, kita lihat jawaban yang benar apa sih? Asik, bener ternyata, yuk. Oke. Gampang semua ya. Iya, lagu sekolah minggu. Oke, teman-teman. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk mengakui dosa-dosa kita dalam seminggu ini. Saya persilahkan untuk berdoa masing-masing dan nanti akan saya lanjutkan dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami. Kiranya Engkau yang mengampuni kami Tuhan, kiranya juga Engkau yang menuntun kami untuk boleh kembali sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami, dan kiranya kami boleh hidup kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Berikanku Hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Baik. Mari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, lagu yang baru saja kami nyanyikan bersama, biarlah tidak hanya sekedar menjadi lagu, tetapi menjadi doa dan kerinduan kami. Kami rindu hati kami, tangan kami, kaki kami, setiap laku hidup kami menggambarkan cinta kasih Tuhan. Khususnya ketika hari ini kami akan bersama merenungkan bagaimana panggilan Tuhan untuk kami mengasihi orang-orang yang
memusuhi kami, mereka yang membenci kami. Tentu bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. Kami memiliki kedagingan, kami memiliki ego kami masing-masing pribadi. Biarlah Tuhan sendiri yang mengubahkan kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menegur kami, mengingatkan kami untuk terus mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu di tengah setiap keberadaannya Tuhan yang mau pakai dia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan tayangkan slide-nya sesuai dengan apa yang disampaikan di doa tadi. Hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang membenci, mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, membenci orang-orang yang yang membuat kita terluka. Nah, ini memang tema yang buat saya pribadi berat, teman-teman, Bapak Ibu Penatua, karena kita punya kedagingan, kita punya human nature yang kemudian seringkali mengajak kita untuk, oh ya udah kalau dia buat jahat, kita bisa buat lebih jahat. Itu kan, nah saya juga berat gitu ya, bukan cuman Kak Hendra dan saya gitu. Ini panggilan yang memang berat buat kita, tapi firman Tuhan buat saya dan juga buat setiap kita bukan hanya firman yang kita dengarkan ketika pesannya baik untuk kita, ketika pesannya nyaman buat kita, tapi justru ketika kita ditegur, kita juga mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita diambil dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat 36. Temanya udah jelas, kasihilah musuhmu, ya. Untuk adik-adik remaja, kakak-kakak pemuda, Bapak Ibu Penatua yang mungkin ketika saat ini beribadah ada 1-2 nama yang sempat melukai kita di minggu ini, di bulan ini, di tahun ini dan belum berdamai. Mari kita sama-sama buka hati kita untuk Tuhan ubahkan. Saya akan bacakan perikopnya untuk setiap kita. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Oke. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik terkasih, ada
peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Ini memang seringkali kita jumpai dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan kebaikan, justru dibalas dengan sesuatu yang bukan kebaikan, kejahatan, atau justru kita ditipu, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami, bahkan dalam kehidupan percintaan, asik. Percintaan nih memang lagi dialami ya, mungkin bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi beberapa dari teman-teman juga ketika menyayangi dengan tulus malah di ghosting. Nah, itu air susu dibalas air tuba gitu ya, dalam konteks tertentu. Atau ketika kakak-kakak pemuda ada yang punya pengalaman atau temannya ketika sedang bekerja melakukan kerjasama lalu salah satu menipu dan membawa untung, itu juga bagian yang kita akan jumpai dalam kehidupan. Dan tentu contoh-contoh lain yang teman-teman hadapi, yang teman-teman alami, Bapak Ibu Penatua juga alami di tempat ini, ketika kita melakukan kebaikan, tidak selalu kembali kepada kita kebaikan. Ada hal-hal buruk yang justru diberikan kepada kita atas kebaikan yang kita lakukan. Nah, memang tadi seperti saya bilang di awal berat karena kita terbiasa untuk punya pertahanan, perlawanan gitu ya. Ketika ada orang melukai kita, wah kita akan melukai dengan lebih menyakitkan. Saya punya pengalaman ketika SD kelas 4 kalau saya tidak salah, adik saya, kembaran saya laki-laki berkelahi. Lalu dia dipukul oleh salah satu temannya. Temannya apa yang dilakukan? Mengampuni? Oh tidak, memukul kembali gitu ya. Jadi mereka pukul-pukulan. Saya lupa udah pernah cerita atau belum, tapi karena rambut saya panjang waktu itu, saya dipanggil ke ruang guru untuk kemudian dipakai gunyer-gunyer, bahasanya tuh gunyer-gunyer di rambut saya dielus-eluskan ke bagian adik saya dan temannya yang terluka karena habis pukul-pukulan gitu ya. Nah, ini memang contoh yang real kita jumpai dalam kehidupan. Ketika kita terluka, nanti lihat aja nih, saya bisa balas lebih kejam. Itu yang mungkin kita lakukan atau mungkin diajarkan. Ada beberapa orang tua yang model pengajaran gitu, kamu kalau dipukul jangan diem aja ya. Kita harus lawan balik. Itu dijumpai dan juga ya secara nggak sadar tuh ada dalam diri kita. Seringkali keinginan untuk membalas mereka yang jahat, membalas mereka musuh kita. Bahkan kalau zaman saya mungkin ya, kalaupun bukan teman-teman SD, SMP itu kita akan saling mengerjain orang lain, teman kita. Wah, dibalas lagi, kita balas lagi, begitu seterusnya gitu ya. Bahkan di Matius pun dikatakan, kamu mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di firman ada disebutkan ini. Tetapi kita nggak bisa baca ayat ini terpisah dengan ayat lainnya. Nanti kita akan baca lanjutan dari Matius 5, ayat 44-nya bicara mengenai hal lain. Tapi kita mau jujur dulu di bagian awal bahwa keinginan untuk membalas, keinginan untuk menyerang, keinginan untuk melakukan kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita itu biasa disebut manusiawi gitu ya. Memang kita punya keinginan itu dalam diri kita. Nah, hari ini kita mau belajar bukan cuma sekedar apa sih yang kita lakukan, tapi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu gambar ini kalau kita melihat ada tangan yang terangkat ke atas dengan hati yang diserahkan gitu ya. Menggambarkan bahwa siapa yang perlu kita kasihi, kita mengasihi Tuhan. Tetapi juga ada gambar tangan yang memberikan hati kepada orang di sebelah kanan atau kirinya, bukan hanya ke atas. Nah, ini memberi penggambaran bahwa hidup kita usia berapapun, saya 28, Pak JK dan Pak Petrus yang sudah lebih banyak usianya, Kak Marta, Kak Hendra, maupun adik-adik, remaja maupun pemuda, kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang dimaksud sesama? Oh, Kak, sesama yang kita kasihi itu ya orang yang mengasihi kita.
Bacaan kita bilang apa bedanya kita dengan orang berdosa? Karena orang berdosa pun mengasihi sesamanya yang mengasihi dia. Ya, tetapi panggilan kita mengasihi sesama di sini adalah orang yang mengasihi kita maupun orang yang memusuhi kita, orang yang mencaci, orang yang melakukan kejahatan. Nah, ini memang panggilan tadi saya bilang di awal, ini tugas yang berat. Ya, ini salib kita yang harus kita pikul. Tapi panggilan ini meskipun berat, bukan berarti kita tidak bisa lakukan. Bisa nggak kita mengasihi orang yang membenci kita? Nanti kita akan belajar bahwa ada kok orang yang bisa berdoa bagi mereka yang berbuat jahat. Orang yang bisa berdoa bagi mereka yang bahkan membunuh, punya niatan jahat untuk membunuh dirinya. Bisa ternyata orang-orang tertentu melakukannya ketika mau melibatkan Tuhan, ketika mau bersama-sama mengasihi dengan kasih Tuhan, ya. Jadi ketika hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, love your enemies. Ini seperti gambarnya, ini gambar besi, gambar kawat, yang kalau teman-teman mungkin jumpai di rumah-rumah, di bagian atasnya itu kalau ada tembok-tembok yang kosong akan diberi kawat ya, sekeliling rumah. Biar apa? Biar orang nggak bisa masuk. Biar orang kalau terkena itu terluka karena tajam kawatnya. Nah, musuh juga seringkali menggambarkan relasi kita yang tidak menyenangkan. Musuh itu siapa sih? Musuh itu orang yang ngebully kita, mungkin orang yang melakukan hal yang jahat, tadi dalam hal pekerjaan, mereka yang memilih untuk tidak berjalan beriringan, tidak berjalan bersama, tapi menipu kita, ya. Mungkin teman-teman punya definisi musuh yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang bilang itu musuh karena dia suka ngeledekin aku. Saya ingat zaman saya SD itu diledekinnya Choco Chips pertama. Itu zaman-zaman kecil banget ya. Jadi karena saya punya 2 tai lalat maka dipanggilnya chips gitu ya. Buat saya sih seru-seru aja gitu ya. Cuman ya beberapa orang bilang, kok lu diem aja sih, kan dikata-katain gitu ya. Terus karena rambut saya panjang sekali, dulu rambut saya bisa sampai pinggul ya. Terus dibilang kuntilanak. Nah makanya tadi dipanggil tuh buat ngegunyer-gunyer luka. Saya nggak tahu itu teori dari mana ibu guru. Tapi karena rambut panjang, kalau ada bekas memar tuh digini-giniin. Katanya nanti sembuh gitu ya. Tapi singkat cerita itu, teman-teman mungkin ingat ya masa kecil nama orang tua disebut, wah, dan banyak hal yang seringkali membuat kita terluka karena kita diperlakukan tidak menyenangkan oleh yang kita sebut tadi musuh, ya. Justru panggilan kita sekarang bahwa setiap kita diajak untuk mengasihi, diajak untuk berbuat baik sama mereka. Kalau kita berbuat baik pada orang yang mengasihi kita, tadi pertanyaan Tuhan dalam perikop yang kita baca, apakah balasanmu? Orang-orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Kalau kita memberikan pinjaman, tapi kita berharap dikembalikan apa yang kita berikan, apa yang kita pinjamkan, berarti juga sama. Nah, memang ini berbeda dengan persoalan meminjam uang gitu ya. Ada yang merasa, oh saya meminjamkan maka dia harus mengembalikan. Tapi saya belajar juga dari beberapa orang, oh saya modelnya nggak kasih pinjam. Saya kasih berapa yang saya punya, mau dikembalikan boleh, nggak dikembalikan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini memang beda, nggak 100% sama, tapi panggilan kita tadi adalah untuk mengasihi, berbuat baik, memberi kepada mereka yang juga musuh dan lawan. Boleh teman-teman tulis di chat, siapa yang menurut rekan-rekan adalah musuh atau orang yang melakukan kejahatan. Boleh yang dialami dalam kehidupan sehari-hari atau juga yang kita dengar melalui orang-orang sekitar. Oh, orang jahat itu kalau dia teroris, misal gitu. Orang jahat itu kalau dia meledek. Atau orang jahat itu teman saya nih di kelas. Ini orang jahat atau dia musuh saya. Ada yang mau sharing di chat? Ada 38 partisipan. Mau unmute juga boleh. Siapa yang, atau teman-teman nggak punya musuh? Nggak punya enemies? Baik berarti ya. Mengurangi beban, mengurangi energi yang tidak seharusnya dikeluarkan. Kalau nggak ada, mungkin saya akan tanya ya. Nggak ada yang mau jawab kan?
apa kalau PF bisa begitu. Nanti kita minta unmute nih. Ada teman kita dari pemuda dulu, pemuda nih. Pemuda ada Kakak Evelyn Bira. Kak Evelyn, kira-kira pernah punya musuh nggak Kak Evelyn? Halo, halo. Ya, Gimana Kak? Kak Evelyn atau Kak Claudia, pernah punya musuh apa enggak sih dalam hidup ini? Pernah lah Kak. Pernah ya? Kira-kira yang kamu sebut musuh tuh siapa sih? Atau kenapa kamu menyebut dia musuh? Mau bilang musuh juga enggak juga musuh sih, kayak orang yang dihindari aja gitu. Itu biasanya orang yang udah menyakiti hati, entah teman, entah kenalan, yang kayak gitu. Oke, berarti orang yang menyakiti, orang yang nggak mau ditemuin ya sama kita ya, karena menyebalkan. Iya, yang paling dihindari gitu. Oke, kalau kamu diminta untuk mengasihi orang tersebut, kira-kira bersedia atau enggak nih? Udah tahu ya dia melukai tadi siapa? Kenalan kita, sahabat kita. Iya, kalau untuk mengasihi sih mungkin masih belajar ya. Cuman kalau untuk memaafkan atau letting go apa yang dia udah lakukan ke aku, itu kayaknya udah bisa. Cuman untuk mengasihi balik itu masih belajar. Oke. Terima kasih Kak Claudia. Jadi Iya, sama-sama Kak. ya menarik ya teman-teman bahwa ini proses yang nggak mudah. Proses untuk oke lah nggak apa-apa gitu ya, kita menerima apa yang dia lakukan sudah bisa, tapi untuk mengasihi kembali itu memang bukan hal yang mudah. Nah mungkin teman-teman juga punya pengalaman masing-masing, siapa sih yang menurut teman-teman adalah musuh, siapa yang menurut teman-teman adalah orang yang melukai. Nah panggilan kita adalah untuk mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi kita. Mengasihi bukan hanya orang yang melakukan kebaikan untuk kita, tetapi mengasihi orang-orang yang melukai kita. Kenapa? Kenapa Tuhan? Karena kasih yang Tuhan berikan juga kasih yang tanpa syarat. Teman-teman kalau pernah baca satu ayat yang bilang kalau matahari Tuhan berikan kepada semua orang, orang yang baik dan orang yang tidak baik. Tuhan nggak pernah pisahkan, oh ini orang baik nih, dia akan dapat matahari, akan dapat hujan, akan dapat semua yang baik. Lalu orang-orang yang baik tidak mendapatkan yang enggak kan? Tuhan kasih cintanya kepada semua orang. Bahkan juga orang-orang yang membencinya, orang-orang yang punya niat untuk membunuhnya, orang-orang yang punya niatan jahat. Kita bukan Tuhan, Kak, maka kita nggak bisa mengasihi betul. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang seharusnya melakukan apa yang Bapa kita lakukan. Kita belajar dari bacaan kita tadi, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang berdosa juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Apa yang Yesus katakan? Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Meskipun berat, coba saya kasih waktu 30 detik sampai 1 menit ke depan, teman-teman sebutkan nama orang-orang yang mungkin sedang melukai hati kita. Kita sebutkan namanya, Tuhan, saya mengingat, titik. Teman-teman sebutkan namanya, saya mengampuni dan berdoa bagi mereka. Nah, pengalaman ini pengalaman yang butuh proses. Mungkin mengampuninya nggak langsung 100% bisa mengampuni, tetapi sedikit demi sedikit. Ini yang jadi panggilan kita. Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Kita berdoa untuk setiap mereka. Dikatakan, nah ini tadi lanjutan yang di awal, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau dunia mengajarkan kita untuk lawan, serang balik, untuk kita membenci musuh kita, itu betul yang diajarkan dunia. Tetapi yang diajarkan Tuhan, kasihilah mereka dan berdoalah bagi setiap mereka. Apalagi yang Yesus katakan, dikatakan ayat 33, jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang berdosa juga buat demikian. Tetapi Tuhan mau kita berbuat baik kepada mereka yang membenci, mereka yang mencaci, mereka yang menampar. Ya, tadi kita baca, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan.
Mereka yang merampok, kita kasih apa yang kita punya. Ini memang bukan penggambaran 100% ya, tetapi panggilan kita untuk tadi kita mengasihi justru mereka yang melakukan hal-hal ini. Melakukan hal-hal yang melukai kita, melakukan kejahatan, kita berikan pengampunan, kita mengasihi mereka. Yang ketiga, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap menerima, nah apakah jasamu? Tuhan mau kita memberikan tanpa mengharapkan balas. Ya, jadi ada golden rule yang Tuhan sampaikan di perikop kita, treat others the way you want to be treated. Jadi kalau kita sedang melukai orang lain, kita maunya tentu diberikan maaf. Kalau kita sedang melukai perasaan orang lain, kita tentu tidak mau dilukai kembali kan? Karena mungkin kita melakukan secara tidak sadar atau kita melakukan karena kita punya keterbatasan, maka kita juga harus memperlakukan orang lain seperti kita nih maunya diperlakukan seperti apa ya. Tuhan Yesus mengasihi kita, memanggil kita untuk juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita belajar pertama, gunakan perkataan yang lembut ketika mau sampaikan pada orang. Memang perkataan yang lembut definisinya macam-macam. Ada yang, oh nggak bisa, saya kalau ngomong tuh harus to the point. Saya kalau ngomong harus tegas. Betul, nggak apa-apa. Amsal mengingatkan jawaban yang lemah lembut memang meredakan kegeraman, tetapi perkataan pedas membangkitkan amarah. Yang disampaikan di sini adalah bagaimana kita mau menegur orang lain. Karena orang lain mungkin bisa salah, orang lain bisa melakukan kekeliruan. Kita boleh sampaikan, boleh dong, kalau enggak kita tidak menyuarakan kebenaran, tapi caranya ya perlu sampaikan kebenaran sehingga tidak melukai orang lain. Lalu yang kedua, oh iya sebelum yang kedua, nah ini ada yang memes gitu ya yang bilang kalau nggak usah ngegas gitu. Kita kan kadang jadi orang suka ngotot-ngototan gitu ya. Kalau dulu saya praktek di Agus Salim di Bekasi, selain ngegas udah ngegeber. Jadi itu lebih ngegas lagi gitu ya. Kadang kan kita terbiasa gitu, kita serang orang kalau dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita gitu ya. Lalu kedua, tadi kita diajak untuk mari berdoa bagi musuh kita. Doanya nggak perlu doa syafaat yang semalam suntuk, kita sebutkan satu kalimat, Tuhan, dia melukai saya, Tuhan yang tolong saya untuk boleh mengampuni. Tuhan tolong saya untuk boleh memaafkannya. Jadi kita melakukannya bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tapi karena Tuhan menolong kita. Ini yang juga dilakukan oleh Stefanus ketika dia sedang akan dihukum. Nah, teman-teman lihat gambarnya bagaimana orang-orang udah siap untuk melempari dia dengan batu karena dirasa dia sedang menghujat nama Allah. Lalu orang-orang udah siap untuk lempari dia. Apa yang dia lakukan? Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, jangankanlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kebayang nggak ya kalau kita jadi posisi Stefanus, apa yang kita lakukan mungkin membela diri, melarikan diri ya. Tapi dia memilih untuk mendoakan orang-orang yang bahkan melukai dia karena tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu juga yang dikatakan Yesus ketika dia akan menempuh jalan penderitaan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita diajak untuk berdoa, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada setiap kita. Yang ketiga, kita diingatkan untuk memberi tanpa meminta balas. Saya waktu persiapan ingat lagu Kasih Ibu ya. Kepada beta, ini harusnya di spasi, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oh Kak, kasih ibu saya nggak kayak gitu tuh. Dihitung dulu udah ngajarin saya dari kecil, udah ngesekolahin, makanya sekarang harus kasih balik. Mungkin nggak semua ibu kita kasihnya tak berbalas gitu ya, tapi kalau kita mau lihat yang terakhir, bagai sang surya. Surya ketika menyinari, matahari menyinari kita, apa dia meminta kita untuk membalas? Enggak kan? Maka kasih kita juga seharusnya kasih yang demikian. Mau mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kesediaan untuk nggak apa-apa, saya tulus memberikannya. Jadi kita dipanggil hari ini, dipanggil tuh apa sih? Tuhan memanggil kita untuk melakukannya. Pertama mengasihi, kedua berbuat baik, ketiga
memberi. Ya, teman-teman akan masuk dalam diskusi kelompok. Sebenarnya nggak diskusi banget, lebih ke sharing ya. Nanti akan dibantu oleh Kak Hendra dalam breakout room. Apa sih yang mau dibicarakan atau didiskusikan? Kita sama-sama mengingat, apakah kita pernah membenci dan menjadi musuh? Tentu pernah ya. Kalau pernah, pengalamannya mungkin dibagiin kenapa. Apa tantangannya mengasihi musuh? Wah, berat banget, Kak. Jangankan mengasihi ya, lihat mukanya aja kita nggak siap gitu. Kalau ada kita ngelengos pergi jauh. Sama sebutkan contoh mengasihi musuh yang sudah teman-teman lakukan dalam kehidupan. Dipersilakan kepada Kak Hendra kalau mau membagi dalam breakout room. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi selamat sharing di breakout room-nya masing-masing. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mau dengar dong sedikit sharing ke sini, refleksinya dari firman Tuhan pada hari ini. Mungkin dimulai dari yang SMP dulu, ada yang mau mewakili. Tadi katanya ada yang belum ya? Mau sharing di sini atau perwakilan SMP, mari. Im, biasanya yang kakak-kakaknya dulu ngomong, Im, baru yang SMP. Gitu. Oke. Berarti dari pemuda dulu ya, Kak? Oke. Silakan, ada yang mewakili dari pemuda. Siapa? Eca atau Feli atau Claudia? Claudia tadi belum ya? Oh, udah. Claudia tadi kita sharing apa aja, boleh di-sharingkan? Oke Kak, mungkin dari yang tadi teman-teman pemuda lain udah sharing, aku mungkin rangkum sedikit ya. Dan apa yang aku dapat juga mungkin dari sharing teman-teman yang lain. Mungkin kalau misalkan respon kita terhadap musuh atau orang yang udah menyakiti kita itu respon, maksudnya yang perlu kita lakukan lah istilahnya yang pertama itu ngerem dulu, jangan langsung bertindak, jangan langsung action. Jadi lebih dipikir dulu apa yang akan kita lakukan nanti itu, apakah akan berdampak buat dia. Jadi kalau dia udah nyakitin kita jangan langsung kayak nyakitin balik, mungkin yang lebih ngelontarin kata-kata yang lebih sakit mungkin. Jadi kayak lebih dipikir dulu tindakan sama kata-kata yang mau kita keluarkan. Lalu setelah itu merenungkan merenungkan ke diri sendiri gitu, gimana cara kita untuk mulai memaafkan, mulai mengampuni dia, meminta pertolongan dari Roh Kudus, berdoa sama Tuhan gimana caranya biar kita bisa dimampukan untuk memaafkan atau mulai mengasihi dalam tanda kutip musuh kita itu. Terus untuk selanjutnya mungkin kita juga belajar untuk ini kali ya, memahami diri sendiri. Jadi kan tadi ada salah satu juga teman pemuda yang sharing. Mungkin musuh kita itu nggak cuma orang-orang di sekitar kita, tapi bisa dimulai dari diri kita sendiri yang mungkin overthinking, terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya simple tapi dibikin susah gitu. Jadi untuk mulai mengasihi dan memaafkan orang lain, kita juga harus bisa mengerti dan mengampuni diri sendiri dulu. Oke, makasih Kak. Sharingnya betul banget tuh. Diri kita sendiri juga bisa jadi musuh kita sendiri ya. Mungkin mau dengar dari yang SMA, ada yang mau mewakili? Kak Hendra tadi ya yang di grup SMA. Iya Kak. Mungkin Kak Hendra boleh pilih aja siapa yang akan mewakili SMA. Nah, karena Iim tadi sudah memulai berbicara, ya silakan dilanjutkan, Im. Oke. Dari SMA tadi, sharingnya sebenarnya kita lebih ke sharing respon-respon kita sih kepada orang yang kita anggap musuh kita atau yang kita benci. Banyak yang responnya ya menghindar atau mungkin ya sapa-sapa ya sekedar kayak formalitas gitulah. Jadi sebenarnya yang saya dapat sih yang Tuhan panggil itu kita nggak cuma kayak gitu doang, kan kadang-kadang musuh kita ya kita hindarin aja karena kita nggak mau itu ya, kita nggak mau ada masalah lagi lah gitu ya. Tapi yang Tuhan panggil itu kita benar-benar mengasihi mereka juga, nggak cuma sekedar menjauhi gitu Kak. Yang saya dapat sih itu Kak. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya memang tadi kita fokus ke
ini ke soal respon tadi yang kepada musuh kita itu. Nah, memang kalau tadi saya membuka dengan pertanyaan, kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, kita ingat kemudian dia sekarang berada di depan kita, respon kita apa? Nah, ada beberapa poin tadi. Yang pertama yang seperti disampaikan Iim, S3 tadi ya, sapa-sapa sekenanya. Terus yang kedua adalah menghindar, karena takut, karena sudah ada krisis kepercayaan gitu. Apalagi kalau misalnya dia memusuhi kita di belakang kita, itu kelihatannya baik, ternyata kok dia ada rasa nggak suka. Nah, yang ketiga, ini bisa juga kita introspeksi. Karena dia memusuhi kita, bisa jadi bukan karena tidak ada sebabnya, mungkin kita yang mulai gitu. Nah, tetapi memang menarik untuk tadi ngelihat motivasi, dan dari sisi perasaan memang ada ketakutan, kemudian juga ada ternyata walaupun kita diam itu bukan berarti kita sudah melupakan, karena memang ya males aja gitu. Nah, itu yang memang kemudian menjadi tantangan bagi teman-teman di SMA tadi, setidaknya untuk bisa mengasihi lebih dari sekedar sapa-sapa sekenanya itu. Gitu. Jadi menjawab dua. Kalau diteruskan sampai nanti malam, saya yakin bisa terjawab tiga-tiganya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin sekarang kita mau dengar dari teman-teman kita yang SMP. Mungkin silakan Kak Catherine untuk milih siapa perwakilan dari SMP. Aku minta sebentar. Tadi kami belum sepakat menunjuk sih. Ya elah. Mau minta Eki kali ya? Ki, dari yang sharing kita tadi di room, boleh disimpulin nggak, Dek? Dari sharing tadi ya, kesimpulannya sih kalau kita itu nggak boleh marah-marah terus, kayak harus nggak boleh menyimpan dendam terus sama orang yang bersalah sama kita. Kita juga harus mengampuni mereka dan juga mengasihi mereka. Gitu aja, Kak. Oke. Teman-teman SMP yang lain, ada yang mau nambahin? Kinan mungkin mau nambahin, Kinan? Ya. Tadi Eki udah langsung Eki menyampaikan kesimpulannya. Mungkin Kinan boleh berbagi reaksi kita. Tadi ada macam-macam kan ya? Iya, Kak. Kalau anak SMP macam-macam. Yang ketika ketemu sama orang berhadapan di situasi yang ngebetein, yang bikin sebel-sebelan. Dari breakout room tadi aku belajar kalau semua dari kita pernah membenci juga dibenci, mau disadarin maupun enggak. Terus masing-masing dari kita kalau menghadapi musuh itu beda-beda caranya. Ada yang milih untuk menghindar, pergi gitu aja. Ada juga yang milih untuk mengalah, walaupun belum tentu mereka yang salah gitu. Ada juga yang berusaha menyelesaikan masalah dengan mencari solusi. Ada yang berdamai dengan diri sendiri, berusaha menghilangkan rasa benci atau dendam yang mereka punya terhadap musuh. Dan ada juga yang membiarkan waktu membuat diri berdamai dengan musuh. Makasih, Dan ada gitu. juga Kak yang Steph, ada tambahan, dan ada Kak? juga yang membalas. Ya, tadi ada juga yang naturnya pengen balas, benar. Yang mana ya itu loh bagian dari kita merespon berproses orang ya, lain. Kak. Ya. Bertumbuh, ya. Oke. Terima kasih Eki, terima kasih Kinan untuk summary-nya. Very good. Ya, makasih. Back to Im ya, Kak. Kasih. Oke, makasih teman-teman semua yang udah sharing, yang udah didapat pada firman minggu ini. Baik, mari teman-teman. Dengan sikap sempurna, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah. Kita mengikrarkan janji baptisan kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Untuk persembahan bisa diberikan lewat QR Code. Ayat persembahan pada minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang berbunyi, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, pokok doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Eca, oleh Lina, lalu ntar saya akan menutup dalam doa. Dipersilakan kepada Kak Eca dan Lina. Baik, ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Engkau boleh mempertemukan kami di ibadah gabungan remaja dan pemuda hari ini. Kami akan menaikkan doa syukur kami atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ini supaya menjadi saluran berkat untuk kegiatan dan berbagai program yang telah dirancang oleh gereja. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi, biarlah Engkau selalu mencukupkan, dan apa yang telah kami dapat bisa kami kembalikan lagi kepadamu. Kami juga berdoa untuk Komisi Remaja dan Pemuda GKI Keranggan dan juga Pos Cilengsi. Kiranya Bapa setiap memberkati setiap kakak pembina, setiap pendamping, penatua pendamping, dan juga kami para remaja dan pemudanya. Biarlah kami dapat bertumbuh bersama di komunitas ini. Biarlah Tuhan yang selalu hadir dalam setiap proses dan pertumbuhan kami, supaya kiranya Komisi Remaja dan Pemuda GKI Keranggan dan juga Pos Cilengsi semakin bersatu, dan kami mau berjalan bersama-sama untuk pertumbuhan iman kami. Dan juga kiranya Engkau selalu mengaruniai kesehatan untuk kami semua di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Apapun yang menjadi kesibukan kami, teman-teman yang masih sekolah, teman-teman SMP, SMA, teman-teman yang kuliah juga, dan teman-teman yang sudah bekerja, kiranya Bapak tuntun dan pelihara setiap langkah kami dimanapun kami beraktivitas. Dan tak lupa juga kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami,
Biarlah Bapa yang selalu menyertai dalam setiap pekerjaan, pergumulan, dan biarlah orang tua kami juga diberikan kesehatan selalu. Apabila mereka sedang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau yang pulihkan, Engkau yang kuatkan fisik mereka, supaya mereka dapat beraktivitas dengan baik di setiap harinya. Kami berdoa, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami pun melanjutkan doa kami. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati, menguatkan mereka, baik mereka yang harus bekerja di kantor, menempuh perjalanan setiap hari, maupun mereka yang bekerja di rumah. Tuhan juga karuniakan mereka kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah yang akan berlangsung minggu depan. Tuhan berkati persiapan yang akan dilakukan oleh liturgos, oleh multimedia, dan juga oleh pembicara, pembawa firman. Tuhan yang berkati sehingga minggu depan kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga bertumbuh dalam iman kami bersama-sama. Kami juga mendoakan ibu dari Kak Inge dan kakak dari Kak Inge, Tuhan yang memberkati dalam proses pemulihan. Di tengah setiap hal yang dirasakan, Tuhan yang boleh menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang boleh menjamah, memberkati makanan, minuman, obat-obatan, waktu istirahat, sehingga kesemuanya boleh mendatangkan pemulihan bagi ibu dan kakak dari Kak Inge. Kami pun mengingat pertambahan kasus COVID di berbagai daerah, tempat-tempat yang semakin penuh, baik rumah sakit maupun juga wisma. Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh melakukan bagian kami. Juga secara khusus kami berdoa untuk suster, perawat, dokter, mereka yang setiap hari harus melakukan karya, pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan juga menjaga melindungi mereka, menjauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syafaat kami, yang kami mau naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu penatua, rekan-rekan remaja, pemuda, dan juga setiap kita yang hadir, marilah kita mengasihi setiap orang sekitar kita, mereka yang melakukan kebaikan maupun mereka yang adalah musuh kita dengan kasih yang berasal dari Tuhan saja. Marilah kita pulang dan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Ibadah kita hari ini udah selesai. Terima kasih untuk Kak Titin yang sudah membagikan firman Tuhan untuk kita, juga kakak-kakak pemuda dan juga teman-teman dari remaja Posilongsu yang sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Siap, Iim. Pengumuman dulu, Im, dari Kak Niko. Kak Niko, silakan. Ya, mungkin tadi udah disampaikan oleh Im, Kak. Dan minggu depan itu akan ada ibadah gabungan lagi dari pemuda dan remaja PK. Itu saja, Kak. Apakah ada tambahan pengumuman dari kakak-kakak pembina?
Minggu depan gabungan lagi, Kak Titin? Bukan, minggu depan ada 2 kakak pemuda yang akan bergabung. Maksudnya Oke. Iya. Iya, minggu depan ada lagi Kak Vera sama Kak Olin ya untuk Liturgos. Dari remaja siapa yang jadinya pemusik? Nick, udah ada? Atau masih dicari, Nick? Masih ditunjuk, Kak. Masih dicari, Kak. Untuk yang mau bisa hubungin saya. Mungkin karena agak susah mencari pemusik yang bisa mau. Buat tanggal 20 ya. Tanggal 20 temanya masih tentang yang sama, Jesus and Mean People, tapi tentang don't be afraid, jangan takut sama kejahatan. Nah, itu kira-kira temanya. Akan dibawakan sama Kak Amsal dan Kak Inga. Rencananya. Terima kasih Kak Titin. Terima kasih semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday.